Dialog Industri Agro dan masih bersama saya Detalia Indriati dan juga Bapak Hidayat selaku Menteri Perindustrian. Nah, berbicara mengenai merevitalisasi industri mebel rotan Indonesia itu tidak bisa dipungkiri adanya keterlibatan dari pihak lain. Kita akan bertanya ke Pak Hatta selaku Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia. Pak Hatta, bagaimana sih kondisi industri mebel rotan yang ada di Indonesia dalam sudut pandang pelaku bisnisnya? Silakan Pak Hatta. Saya laporkan ke Pak Menteri kondisi terkini industri mebel rotan Indonesia cuma dengan satu kata, bahwa industri ini hidup segan mati tak mau. Kenapa demikian? Ya, karena menurut pandangan kami bahwa dalam 6 tahun terakhir ini banyak pertumbuhan industri ini yang seharusnya tumbuh tapi terhambat. Ya, setelah terhambat dan kita terlambat membenahi masalah ini, sehingga industri ini terpuruk dan terpuruk sampai pada tahun yang lalu prestasi kita cuma mampu mengekspor 138 juta US dollar saja. Sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia, kami selaku pelaku industri merasa malu sebetulnya. Ya, seharusnya kita bisa menjadi yang terbaik dan industri ini bisa tumbuh, namun kenyataannya sedemikian. Nah, kalau untuk permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis itu sendiri, apa sih Pak sebenarnya? Apa yang menjadi hambatan terbesarnya? Oke, hambatan kita itu banyak sekali ya. Ditinjau dari segi competitiveness kita, terus terang saja furniture kita kurang kompetitif. Kita jangan mengcompare furniture rotan kita dengan furniture Cina umpamanya. Bukan cuman itu. Kompetisi yang kita harus fair adalah dengan produk-produk furniture selain rotan furniture. Dengan bahan dasar selain rotan? Selain rotan. Umpamanya upholstery furniture. Sebuah dining chair yang kita bikin dari rotan mungkin bisa kita hargai $20, $30, $40. Itu yang di tingkat medium dan medium to low. Tetapi upholstery furniture dari Cina, dia mampu menjual yang low quality itu dari $20 ke bawah, dan tampilannya cantik, kelihatan modern dan very comfortable. Jadi itu salah satu kompetisi kita di dunia internasional yang menyebabkan bahwa kita sulit bersaing dengan mereka, dan ada semacam perubahan tren yang menyebabkan pertumbuhan kita juga terhambat. Salah satunya itu. Kemudian masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan kita kenapa selama sekian tahun terhambat dan tidak sempat dibangkitkan. Justru saya pikir saat inilah waktu yang tepat untuk kita melakukan revitalisasi kembali industri kita ini. Umpamanya dari segi sumber daya manusia. Tadi banyak Pak Menteri sudah menjabarkan beberapa hambatan-hambatan dan itu semuanya benar. Dan saya tambahkan kembali bahwa sumber daya manusia kita memang perlu diberdayakan dan ditingkatkan. Dan kemudian yang terakhir ini krisis dunia ini, krisis ekonomi dunia itu menimpa industri kita bagaikan jatuh tertimpa tangga. Yang tadinya tidak bisa berkembang, kemudian terlambat penanganan, ada krisis dunia, ekonomi dunia yang permintaannya menurun, dan kemudian kita lebih terkapar lagi. Dan kemudian di pasar internasional kita terbentur dengan image produk rotan yang sangat menurun beberapa tahun terakhir ini. Kalau tadi di konferensi Potsdam dengan bangga pemimpin dunia menggunakan kursi rotan, sekarang ini kok sepertinya hampir jarang sekali atau hampir tidak ada kita melihat di televisi pimpinan dunia yang masih duduk dengan bangga di kursi rotan. Oke. Ya, benar sekali. Ya, jadi permasalahannya banyak sekali ya Pak. Banyak sekali, dan salah satu juga soal polisi bahan baku yang diekspor, yang menurut kita sangat bertentangan dengan strategi pengembangan rotan nasional secara jangka panjang. Itu sangat menghambat dan kontraproduktif. Jadi saya pikir Pak
Menteri Perindustrian masih punya banyak sekali PR-PR dan kami siap untuk membantu merevitalisasi industri ini agar industri kita ini bisa berjaya kembali. Terima kasih. Yang penting harus siap sedia membantu ya Pak ya. Nah ada satu lagi yang menjadi ganjalan, silakan dipersilakan duduk kembali Pak Hatta. Ini mengenai desain. Seperti kita tahu yang namanya mebel furniture itu pasti kaitannya erat dengan desain. Nah sejauh mana sih desain itu bisa memperkuat atau membantu revitalisasi dari industri mebel rotan di Indonesia? Silakan Pak Leonard. Ya, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat dari segi desain dalam konteks industri, kan kita ingin merevitalisasi penjualannya, salesnya, sehingga kita harus memberikan emotional value yang lebih terhadap produk itu sendiri. Jadi persaingannya itu sudah tidak lagi di trading, tapi sudah di branding, dan image value creation ini menjadi lebih penting lagi dalam peta persaingan yang ada sekarang ini. Seperti yang tadi Pak Menteri juga sudah sampaikan, bahwa kita sudah tidak bisa lagi main seperti dulu lagi, tapi kita harus ada branding, quality, dan desain. Jadi itu. Nah kalau untuk desain yang disukai pasar pada saat ini, kira-kira yang modelnya tuh seperti apa? Ya mungkin ada momentum yang bagus yang harus kita grab, kita ambil ini, bahwa dengan perekonomian di belahan dunia Asia yang sebetulnya sedang bangkit, itu mungkin seiring dengan itu ada banyak merek-merek Asia juga yang bisa menjadi global player, dan Indonesia seharusnya bisa ikut gitu. Dan kalau sudah menjadi global player itu kita bisa mendikte tren, bukan lagi mengikuti tren, tapi kita bisa mendikte tren. Jadi harapannya justru jangan hanya memfollow tren, tapi kita harus bisa menciptakan tren itu sendiri. Mungkin itu lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak Leonard. Nah itu pengetahuan mengenai desain, dan ada satu lagi yang menarik. Di sini juga kita kedatangan narasumber pemilik dari Aida Rotan. Nah tapi yang uniknya adalah beliau niat sekali untuk berinvestasi di Indonesia, dan ini merupakan menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Mr. Scott, would you please explain about this business, and when is the first time you become an entrepreneur? Okay, thank you very much. Since 1985, I'm working in the rattan manufacturing. I have my company in Germany. But by the time longer, I felt that it is too expensive to produce the furniture in Germany. So I was looking for another place where to go. Very simple, we go to Indonesia, because there is where rattan is growing. So then I went to Jakarta, to the Chamber of Commerce, and they welcomed me, said, okay, Mr. Schütz, we are waiting for you since 13 years. So I signed my papers, and I said, where can I go now? Then they say, very simple, you go to Cirebon. Since I'm here. Oke. Memang perjuangannya tuh sangat-sangat sulit ya. Pada saat Mr. Scott di sini sudah berbisnis sudah sejak lama, dan pada saat dia datang ke Indonesia dan disambut dengan baik dan diberi saran pula, dan dia harus pergi kemana? Perginya ke Cirebon sebagai sentra produksi rotan nasional. Oke, dan one more question, maybe two more questions. There's a lot of questions that I want to ask you. As a businessman and an ambassador for AMKRI for Europe, right? And what will you do to promote Indonesia rattan and to sell it over the globe? Yes, at the moment it is very difficult to sell rattan furniture in Europe. The image somehow has gone totally lost, and we have nearly no exhibition in the retail stores. So my task is, when I'm in Germany or in Europe, I speak to all the organizations to convince them to bring the rattan back on the floor. It's a tough business, but we have a very good chance to go in again, because everything is sustainable. Everybody talks about green, so we have green architecture, and I think we are having the green interior, and rattan is absolutely the greenest you can have. Okay, and then Membimbing saudara-saudara untuk memproses itu segera. Ada kesepakatan dari pemerintah agar supaya hak atas kekayaan intelektual itu digunakan sepenuhnya oleh para pencipta kreator Indonesia, sehingga hak ciptanya itu nggak lagi dibajak oleh negara-negara yang selama ini dulu terjadi. Pada tahun 2006
Saya waktu itu Ketua Umum Kadin. Saya yang pertama bicara masalah itu di depan Presiden, mensinyalir dengan keras bahwa banyak pencipta lagu, pencipta industri kreatif kita, batik dan sebagainya, karena nggak dilindungi atau nggak mendapat prosedur yang benar mengenai hak ciptanya, sehingga dia dengan mudah diaku oleh negara lain. Dan setelah itu 1 tahun kemudian pemerintah membuat fast track, jalur atau prosedur yang cepat, dan perindustrian bersedia melalui dirjen saya untuk mengawal saudara-saudara kalau ada proses atau prosedur menuju kepada mendapatkan hak cipta tersebut secepat mungkin, ya. Oke. Yang kedua mengenai Software. Saya kira kami juga dari perindustrian menganggap itu satu sektor yang harus juga dilindungi dan diproteksi dan dikembangkan di Indonesia. Ini termasuk industri kreatif yang sekarang menjadi prioritas tinggi di Kementerian Perindustrian. Jadi saudara-saudara, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk sektor tersebut, dan saya mengakui bahwa banyak sekali potensi-potensi di Indonesia yang harus kita eksplor, dan kemudian kita akui dia sebagai suatu sektor yang mempunyai masa depan yang sangat baik. Sangat baik sekali. Nah, itu dia. Tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nah, Pak Hi, mungkin ada harapan ke depannya kepada masyarakat Indonesia, baik itu para pelaku bisnis ataupun masyarakat luas, itu bisa diberikan masukan ada ya ke depannya. Ada tiga harapan saya. Satu, kepada pelaku industri mebel rotan. Pertama, agar semakin meningkatkan kualitas produk mebel rotannya, supaya bisa memenuhi keinginan pasar yang juga makin meningkat taste-nya atau seleranya. Yang kedua, agar terus melakukan inovasi yang tadi disampaikan. Inovasi desain mebel rotan untuk meningkatkan daya saing di pasar dalam dan di luar negeri. Itu untuk para produsen. Harapan saya untuk kepada pemerintah, Pemda, Jabar, Kabupaten Cirebon, BUMN, BUMD, agar meningkatkan penggunaan mebel rotan di instansinya masing-masing. Gitu. Mulai minggu depan ruang kerja kantor saya juga diganti rotan tuh tempat duduknya. Oke. Dan saya sendiri adalah ketua Timnas P3DN penggunaan produk dalam negeri. Jadi saya atas kapasitas itu sekali lagi ingin agar produksi dalam negeri sangat kita utamakan, terutama dalam hal ini adalah produksi mebel rotan. Kepada masyarakat agar menggunakan produk Indonesia, khususnya mebel rotan di tempat Anda bekerja, di rumah, jangan kita berteriak-teriak meningkatkan produksi rotan, tapi di rumah sendiri kita nggak ada mebel rotan. Tidak ada mebel rotan sama sekali justru ya. Dan tagline dari perindustrian sekarang adalah tampil bangga menggunakan produk nasional Indonesia. Oke, nah itu dia harapan yang disampaikan oleh Pak Hi selaku Menteri Perindustrian. Nah, Pak Hi, sebelumnya saya ingin bertanya, Pak Hi pernah menduduki bangku historikal itu tidak? Belum. Kita coba ke sana ya, Pak ya. Saya juga tadi kan Pak Hatta bilang katanya hanya pemimpin dunia. Ini baru pertama kali Pak Hi akan mencoba. Pokok nggak? Ini sudah berusia lebih dari 60 tahun. Oke. Sudah berusia 60 tahun. Silakan. Bagaimana Pak rasanya Pak? Serasa menjadi Churchill. Serasa menjadi Churchill. Baik. Nah, pemirsa, bagaimana cara kita merevitalisasi industri mebel rotan Indonesia? Tentu butuh kerjasama dari berbagai pihak ya. Di sini ada yang namanya pelaku bisnis, kemudian ada juga Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan tentu saja masyarakat luas sebagai buyernya yang terutama. Nah, apapun itu, yang pasti satu hal yang mesti kita ingat, tampil bangga dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Cirebon berindah
bersih indah setiap bisa dina kita kanggo muda kita. Baru saja Anda menyaksikan dipersembahkan oleh